Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini Kak Furkon akan membahas materi matematika peminatan kelas 12, yaitu peluang distribusi binomial. Oke, sudah siap ya? Oke, kita lanjut. Yuk, materinya ya. Oke, ini materi di video ini adalah Kak Furkon akan menjelaskan tentang peluang distribusi binomial. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi kita belajar distribusi binomial itu yang seperti apa ya. Oke, ini kita tuliskan aja distribusi binomial. Oke, apa pengertiannya ya, kita coba bahas dulu ya, distribusi binomial. Oke, apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial itu adalah, oke, kita tulis ya. Distribusi binomial itu adalah merupakan distribusi ya. Distribusi sejenis peluang itu atau probabilitas. Oke, kita tuliskan sebagai pengertiannya itu adalah distribusi. Oke, kita tuliskan distribusi probabilitas atau peluang ya. Probabilitas itu adalah peluang kejadian. Probabilitas, oke, yang sukses ya, yang sukses dari variabel acak ya kan. Kita tuliskan sebagai probabilitas sukses dari variabel acak X katakanlah, dalam variabel acak X dalam, kita tuliskan ya, oke, dalam n percobaan. Oke, n percobaan. Oke, percobaan itu adalah kejadian ya kan. Kejadian kita misalkan melempar dadu atau melempar uang logam, percobaan yang bebas seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada istilah baru bagi kalian, yaitu ada istilah variabel acak ya kan, X. Nah, di sini X besar itu sebagai variabel acak. Oke, ini ya, bisa ditulis ya teman-teman materinya ini. Variabel acak diskrit ya. X itu adalah variabel acak diskrit. Atau pengertiannya diskrit itu apa teman-teman? Diskrit itu adalah sesuatu yang bisa dihitung, bisa didata lah istilahnya. Nah, nanti ada variabel kontinu, insya Allah dipelajari di jenjang kuliah ya. Variabel kontinu itu nanti yang tidak berhingga ya kan. Kalau diskrit itu masih berhingga. Nah, ini dimulai dari 0, 1, 2 sampai n katakanlah ya. Nah, ini hanya sebagai simbol saja sih teman-teman. Oke, itu variabel acak ya, tentang variabel acak diskrit. Kemudian ada suatu percobaan, itu disebut distribusi binomial atau mengikuti aturan distribusi binomial. Itu jika apa aja? Ternyata ada ciri-cirinya teman-teman. Oke, ada ciri-cirinya teman-teman. Ciri yang pertama itu adalah kejadiannya itu terdiri dari dua kondisi. Oke, ada dua kondisi yang menyertai kejadian tersebut. Bisa aja kondisinya bisa sukses atau berhasil ya teman-teman. Bisa aja kondisi yang kedua adalah kondisi gagal. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman menjumpai soal dengan soal peluang ya, ada kondisi sukses sama gagal, ini ngerjakannya adalah memakai aturan distribusi binomial seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut ke ciri yang kedua, itu adalah ciri yang kedua adalah jumlah percobaan yang dilakukan. Oke, jumlah percobaan yang dilakukan itu harus ditentukan terlebih dahulu. Misalkan kita melempar dadu ya, kita melempar dadu sebanyak berapa kali. Nah, ini ada
apa keterhinggahannya ya teman-teman. Jadi harus ditentukan dulu. Jadi kan discrete tadi. Jadi ada maksimal berapa kali gitu ya, seperti itu teman-teman. Oke. Ciri yang ketiga itu adalah variabel. Oke, variabel acak. Variabel acak X itu merupakan, nah ini ya teman-teman, jadi yang disebut variabel acak X itu adalah jumlah yang sukses. Oke, jumlah yang sukses dalam percobaan yang dilakukan. Misalkan kita melakukan n percobaan, berarti jumlah sukses dalam n percobaannya itu berapa, itu yang dinamakan variabel acak X, seperti itu ya. Oke, kemudian ini teman-teman perhatikan ada rumus dasar distribusi binomial. Jadi kalau teman-teman menjumpai soal ciri-cirinya kayak gini, berarti menghitung peluangnya itu kayak gini, dituliskan Px sama dengan X. Oke, X kecil. Ini kan dari 0, 1 sampai N ya teman-teman. Ini rumusnya adalah di sini tulis saja N, X. Nah, ini dibaca apa teman-teman? Ini dibaca kombinasi ya. Masih ingat teman-teman rumus dasarnya kombinasi ya. N kombinasi X, P pangkat X dikali X pangkat N dikurangi X. Seperti itu teman-teman. Gampang ya? Ini adalah rumus dasar dari distribusi peluang distribusi binomial ya. Oke, kita kotai dulu ya, biar nggak kelupaan. Oke, bisa dicatat ya teman-teman. Oke, bisa di pause nggak apa-apa videonya. Yang penting materinya bisa tersampaikan dan bisa dipahami tentunya ya. Oke, ini ya. Ini Kak Furqan kasih keterangan. Ini ada beberapa variabel ya. Ada N, ada X, ada P, sama ada Q. Oke, yang pertama adalah N. N itu adalah total percobaannya ya, atau banyak percobaan yang dilakukan. Nah, kita tuliskan sebagai N itu adalah banyak percobaan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada X. X itu apa? X itu adalah banyaknya yang sukses ya, jumlah sukses. Oke, kita tuliskan sebagai banyak kejadian sukses. Banyak sukses. Seperti itu ya. Jadi misalkan ngelempar 5 kali, muncul berapa? 2 kali ya, itu yang sukses 2 berarti yang diinginkan ya. Kemudian P itu adalah peluang. Jadi peluang ya, peluang yang sukses. Oke, peluang sukses. Kemudian yang terakhir adalah Q. Q itu adalah peluang yang gagal. Dengan aturan peluang sukses ditambah peluang gagal, hasilnya berapa? Hasilnya 1. Nah, ini adalah konsep peluang ya, jumlah maksimal peluang suatu kejadian adalah 1. Silakan ditulis dulu ya teman-teman rumusnya. Oke. Oke, sudah selesai nulisnya. Kita lanjut ya, kita nyoba 2 contoh soal ya. Oke, kita coba 2 contoh soal untuk mengaplikasi bagaimana sih mengerjakan soal tipe peluang distribusi binomial. Oke. Sebelumnya Kak Furqan ini terangkan tentang kombinasi dulu ya. Kombinasi ini mengingat aja rumus dasarnya kombinasi. Di situ kan tadi kan dituliskan rumus dasarnya kan ada kayak gini, N kombinasi X. Itu ngitungnya gimana Kak? Mungkin teman-teman ada yang kelupaan ya. Rumusnya adalah seperti ini. N faktorial dibagi dengan X faktorial dikali dengan N dikurangi X faktorial. Seperti itu ya teman-teman, gampang sekali. Yuk. Oke. Ini rumus dasarnya kombinasi. Oke, kita beri kotak dulu ya kan, biar tidak lupa ya. Ini bisa teman-teman tulis, atau kalau sudah ingat nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini yang kombinasi. Yang perlu ditulis hanya yang distribusi peluang tadi, peluang distribusi binomial tadi, silahkan ditulis. Oke, langsung ke contoh ya. Oke, kita insya Allah bahas 2 contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Oke, misalkan kita disuruh menentukan peluang. Oke, jadi kita mau mencari peluang muncul. Oke, peluang muncul mata dadu ya. Oke, yang enak dadu ya. Mata dadu 5
mata dadu 5 sebanyak kita tuliskan ya di sini, mata dadu 5 sebanyak 4 kali. Oke. 4 kali. Pada percobaan melempar, oke, kita tuliskan ya. Sebentar. Sebanyak 4 kali pada, oke, kita tuliskan sebagai pada percobaan, oke. Pada percobaan melempar, ini karena mata dadu ya, melempar dadu berarti ya, melempar dadu sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali ya kan, sebanyak 5 kali. Nah, peluangnya gimana? Adalah, adalah seperti ini teman-teman soalnya. Oke, langsung saja kita jawab bareng-bareng ya teman-teman. Jadi di situ sudah jelas terlihat di soal bahwa yang diinginkan adalah muncul mata dadu 5 sebanyak 4 kali dari 5 kali percobaan. Jadi sudah jelas ciri-cirinya ya. Apa percobaannya sudah ditentukan, yaitu 5. Oke ya, N sama dengan 5 kita tuliskan. Kemudian muncul mata dadu 5 sebanyak 4 kali, berarti X-nya 4 karena dia menginginkan dadu 5 ini muncul 4 kali. Berarti variabel acaknya X-nya sama dengan 4. Seperti itu. Oke. Kemudian P itu adalah peluang sukses. Jadi muncul mata dadu 5, padahal dadu ada 6. Berarti kan 5 kan 1 per 6. Kemudian Q berarti kan 1 dikurangi 1/6 yang bukan ya kan. Berarti 5 per 6. Seperti itu. Oke, bisa dibawa ya. Oke. Kemudian setelah kita menemukan N, X, P, dan Q-nya, langsung saja kita eksekusi dengan rumus dasar peluang distribusi binomial yang tadi. Oke, kita tuliskan sebagai, kita tuliskan ya. Jadi kita tuliskan sebagai P, X sama dengan berapa? Sama dengan 4, karena yang diinginkan adalah muncul 4 kali ya. Tadi N kombinasi X ya, berarti N-nya kan 5 kombinasi 4. Kemudian dikalikan 1/6 dipangkatkan berapa? X. 1/6 dipangkatkan berapa ya? 4 ya. 1/6 dipangkatkan 4. Kemudian dikali dengan 5/6 dipangkatkan berapa? 5 dikurangi 4. Oke, kita tulis 5 dikurangi 4 gitu aja ya. 5 kurangi 4 kan 1. Oke. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami. Oke, langsung di situ kan ada 5 kombinasi 4, sehingga kita memakai rumus dasar dari kombinasi. Oke, kita kotai dulu ya. Ini kan tadi kita memakai formula dasar dari apa peluang distribusi binomial. Seperti itu ya. Oke, langsung kita hitung ya. Berarti ini sama dengan 5 kombinasi 4. Berarti kan 5 faktorial dibagi dengan X. Nah, X-nya 4 ya. 4 faktorial dikali dengan 5 dikurangi 4 faktorial. Oke. Dikali ini 1/4 kan biasa ya. 1 ya, tetap 1 dia. Berarti hasilnya adalah 1 dibagi dengan berapa? 6/4 dikali, ini pangkat 1 ya, berarti 5 per 6 pangkat 1 juga 6. Seperti ini. Oke. Dan ini tinggal ngitung aja teman-teman ya. 2 faktorial, 1 faktorial, sorry ya, 5 dikurangi 4 kan 1. Nah, nanti teman-teman di sini kita modifikasi ya. 5 faktorial itu kita modifikasi jadi 4 faktorial dikali 5. Nah, ini 4 faktorial. 1 faktorial nggak usah ditulis, nggak apa-apa teman-teman. Terus ini kita tulis 1 kali 5 berapa ya? 1 kali 5 itu 5 ya. Oke. Ini 6/5. Seperti itu. 4 faktorialnya bisa kalian coret ya, teman-teman. Oke. Bisa ini teman-teman bisa coret langsung. Yuk. Kita coret dulu ya, 4 faktorialnya kita coret. Oke. Seperti ini kita coret. Oke. Berarti ini kita tinggal ngitung aja. 5 dikali 5 berapa? 5 dikali 5 itu berapa ya? 25 ya kan? 25 dibagi dengan 6/5. 6/5 ini belakangnya pasti 6 ya. Oke.
karena 6 itu pangkatnya 6 terus ya kan. 7, 7, 7, 6. Oke, ini adalah jawaban akhir dari kita. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita tentukan aja N, X, P, dan Q-nya, langsung kita tinggal masuk formula. Tapi harus dicek lagi ya kan. Ini masuk ciri-ciri distribusi binomial atau enggak. Jadi kan sukses gagal, terus percobanya ditentukan. Kemudian kejadian yang sukses yang diinginkan itu apa, berapa kali. Nah, ini gitu. Oke, contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal yang terakhir ya, insya Allah contoh soal nomor 2. Ini kita mau menghitung peluang, katakanlah ya, peluang muncul mata dadu lagi ya, mata dadu yang bilangan prima atau prima ya kan, prima sebanyak berapa kali anaknya? Berapa kali? 3 kali gitu aja ya. Oke, sebanyak 3 kali. Oke, kita tuliskan dulu. Sebanyak 3 kali pada percobaan ya kan. Percobaannya kita tentukan ngelempar berapa kali juga gitu kan. Ciri-cirinya binomial kan seperti itu. Jadi ditentukan dulu ya kan. Percobaannya dilakukan berapa kali, terus yang diinginkan berapa kali. Pada percobaan melempar, oke, melempar dadu sebanyak katakanlah 5 kali ya teman-teman. Melempar dadu sebanyak 5 kali. Oke, jadi ini kita cek. Di situ sudah jelas ya, percobaannya dilakukan berapa kali sudah ditentukan ya, yaitu 5 kali. Kemudian pengennya sukses muncul prima sebanyak 3 kali. X-nya juga ada ya, N-nya sama dengan 5. Kemudian X-nya juga ada, X-nya sama dengan berapa? 3. Tapi ini kita analisis dulu ya. Karena di sini prima itu apa aja? 2, 3 sama 5. Sebenarnya lanjut ke 7 bisa, tapi dadu kan maksimal cuma 6. Jadi yang termasuk prima itu adalah 2, 3, 5. Seperti itu. Sehingga dari data ini kita bisa simpulkan ya teman-teman. Jadi katakanlah X-nya sudah tahu ya, karena muncul sebanyak 3 kali. Oke, kita tulis saja X-nya 3. Tetapi peluangnya, peluangnya P, peluang sukses itu adalah 2, 3, 5 kan 3/6, karena dadu kan maksimal 6. Berarti ini kalau dicoret-coret dibagi 3 hasilnya setengah. Seperti itu. Kemudian Q yang gagal otomatis 1 dikurangi setengah ya kan. 1 dikurangi setengah yaitu setengah. Oke. Loh, kita sudah menemukan semua ya kan. N, X, P, dan Q kita temukan semua. Sehingga langkah yang terakhir kita tinggal memasukkan ke formula peluang distribusi binomial. Jadi kita langsung aja PX sama dengan 3. Sama dengan kan N kombinasi X, berarti 5 kombinasi berapa? 3. Oke, dikali dengan P nya berapa? P nya kan setengah. Oke, P nya setengah dipangkatkan X nya berapa? 3. Kemudian Q nya juga alhamdulillah sama ya kan, setengah. Ini berarti 5 dikurangi 3. Ini kita tuliskan 5 dikurangi 3. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kita tinggal ngitung aja sama kayak tadi ya. 5 kombinasi 3, hitungnya berarti 5 faktorial dibagi dengan berapa? 3 faktorial dikali 5 minus 3 faktorial. Seperti itu. Berarti ini dikali berapa? Berarti kan 1/3 tetap. 2/3 tulis saja 2/3. Nah, ini 1/5 kurangi 3 berapa? 2. 1/2 tetap 2/2. Seperti itu. Oke. Gampang ya? Oke. Sehingga langsung saja ya. Oke, kita hitung aja. Kita modif aja 3 faktorial. 5 faktorialnya kita modif jadi 3 faktorial dikali 4 dikali 5. Dibagi dengan, ini tulis saja 3 faktorial ya teman-teman. 3 faktorial dikali 2 faktorial itu berapa? Ya 2. 2 kali 1 kan.
Ini 2 pangkat 5. 5 dari mana, Kak? Ya 3 tambah 2, 5. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ini kita tinggal ngitung saja sih. Oke, 4 kali 5 itu berapa? Oke, kita hitung aja ya. Ini sama dengan, yuk, 4 kali 5. Oke, atau tulis saja 4 kali 5 gitu aja ya. Oke, kita tulis saja 4 dikali 5. Oh, 3 faktorialnya coret-coret ya kan? Ini nggak berguna ya. Nggak ngaruh juga. 2 pangkat 6 ya kan? 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 5 itu 2 pangkat 6. Atau langsung aja tulis 64. Seperti ini ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, nanti 4 sama 64 bisa teman-teman coret ya kan. 64 dibagi 4 berapa? Oke, kita coret aja teman-teman ya. 64 dibagi 4 itu 16 ya. Oke. Ini kita coret aja. Yuk, kita coret. Nah, ini 4 bagi 4 ini berapa? 1 ya. 4 bagi 4 1. Oke, kita coret. Oke, kita coret ya. 64 ini coret aja. Yuk, 64 bagi 4 itu ini coret 1. 64 bagi 4 itu berapa? 16. Oke. Sehingga jawabannya itu berapa? Berarti jawabannya adalah 5/16. Itu ya. Kita tuliskan aja di sini 5/16. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, gampang. Ini jawaban akhir ya. Oke, kita kasih tanda cinta dulu ya di sini. Oke, kita kasih tanda cinta. Oke, saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat ya. Sukses selalu bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.